Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya ya, sebangsa dan seair, dari Sabang sampai Merauke. Ya, gua harap kawan-kawan semuanya sehat-sehat selalu dan baik-baik selalu serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita masih tetap akan membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi yang masih dikatakan palsu. Sampai ya Bapak Presiden Prabowo kita ya ikut andil juga. Dia berkata, ya ngapain lah permasalahan ijazah dimasalahkan. Nanti ya jangan-jangan ijazah saya dibilang dipermasalahkan juga nih. Ya benar, ngapain lah permasalahan ijazah dipermasalahkan. Yang penting yang sekarang kita benahin lah negara kita ini kayak mana supaya negara ini kita ini bisa maju, bisa berkembang di mata dunia. Ini enggak. Masalah kayak gitu pula dipermasalahkan. Aduh, kacau. Ini kan masalah orang-orang yang sakit hati sama dia nih. Orang-orang yang benci, yang tidak suka atas kedudukannya dulu ya kan. Sekarang ngapain lagi? Bantulah pemerintahan kita ini untuk membenahi supaya negara kita ini bisa maju. Kayak mana bisa negara kita bisa berkembang. Itu teman-teman seangkatan Pak Jokowi ini tidak terima kalau ijazah Pak Jokowi ini katakan palsu. Ya kalau seandainya lah ijazah Pak Jokowi ini dikatakan palsu ya, dikatakan palsu, otomatis ya ijazah orang itu semuanya palsu lah semuanya. Karena kan orang itu satu angkatan, satu tamatan. Bisa-bisa UGM dituntut. Kenapa kok keluarkan ijazah kami yang palsu, ya kan? Jadi mereka berbondong-bondong membawa ijazahnya, menundukkan kepada media kalau bahwa inilah ijazah kami yang sebenarnya. Lalu di sini ya si dokter Tipa ya sekarang sudah ketar-ketir, katanya dia takut di penjara. Kenapa aku dilaporkan? Kenapa aku dikriminasikan? Dokter Tipa, itulah. Janganlah kita mencari panggung, gak ada artinya. Kita menceritakan keburukan orang tuh gak ada artinya. Kita belum tahu diri kita itu sudah baikkah, sudah benarkah. Lalu kita membicarakan tentang masalah orang, masalah kita sendiri pun kita gak tahu entah kayak mana. Ya kayak gitulah nasibmu dokter Tipa ya, ketar-ketir lah dirimu. Siap-siaplah dirimu pakai baju oranye atau pakai baju Shopee. Oke, baiklah teman-teman semuanya, bagi yang pertama kali menonton video YouTube saya, jangan lupa ya di subscribe dan di komen kawan-kawannya, serta di klik tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap notifikasi upload video terbaru dari gua kawan-kawannya. Oke, gak usah kita berpanjang melebar, yuk mari kita saksikan videonya. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah ini persoalan. Nanti ijazah saya dibanyak-banyak. Jangan takut katakan palsu. Bukan, sudah bilang. Ya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Seperti saat menghadap Gus Dur. Tapi kok menghadap Pak Jokowi kok bermasalah ya? Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno. Ini kan baru pertama kali kita melihat reaksi Jokowi yang menumpuk jelek. Ya. Oke. Apakah Anda melihat sebagai teman yang
kurang lebih 4 tahun ya bersama. 5 tahun di kampus S1-nya. Ini merupakan puncak kemarahan Jokowi sampai menempuh jalur itu. Karena ekspresinya tetap ya begitu saja ya. Kalau kita melihat apakah itu puncak bahwa Jokowi itu marah sekali pada orang-orang. Saya pikir kalau marah beliau enggak. Kalau saya juga yang agak heran Pak Jokowi itu memang sabarnya itu. Dia sabar sekali menghadapi segala sesuatu, dia sabar. Nah, pernah beliau cerita juga kan, dia konsultasi untuk skripsi itu sampai 12 atau 14 kali gitu. Ke Pak Andi, sorry. Ya, enggak, kalau dia cerita di umum juga begitu. Memang kalau pas ngobrol-ngobrol juga begitu juga gitu. Tapi kan sabar aja dia itu tetap mau gitu. Padahal di zaman itu kalau kita misalnya dicoret gitu, kita kan harus ketik ulang dan ketiknya pakai mesin ketik kan. Dan itu kalau misalnya sedikit pun kita itu harus nip-ek gitu ya, untuk ngepaskan kata-kata supaya bagaimana itu perlu mikir panjang. Tapi beliau sampai 14 kali. Saya pikir-pikir ya memang sabar beliau itu dari dulu ya memang begitu. Tetapi kemudian kenapa beliau itu sampai melaporkan ya ini ya? Saya pikir bukan karena dia itu marah gitu. Dia ingin menunjukkan kebenarannya itu. Nah, gitu. Karena beliau kan sudah ngomong juga tidak ada kewajibannya untuk menunjukkan jasa Ke orang-orang itu lah. ya gitu. Nah, itu akan ditujukan apabila ada perintah pengadilan kan itu. Nah, sekarang dia sudah menunjukkan ke Polri kan, ke Polda Metro. Nah, tapi ya memang itu kan data pribadi, jadi nggak akan diungkap juga oleh Polda. Ya tergantung dari pengadilannya nanti. Dan Pak Jokowi kan sudah, kalau misalnya mau di uji forensik silakan saja. Coba yang saya masih heran itu ya, apa yang masih dipertanyakan? Satu, penerbit ijazah ini kan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada sudah memberikan klarifikasi. Dulu Bu Profesor Ova udah rektor. Kemudian yang kemarin itu wakil rektornya juga sudah. Di fakultas juga sudah. Gitu. Terus apa lagi yang dilakukan? Lembaga sebesar UGM itu sudah menyatakan asli Dan diluruskan. gitu. Terus apa lagi, Pak? Gitu. Oke, terakhir dalam kesempatan ini Pak Andi, apa yang Anda mau sampaikan kepada masyarakat luas di tengah kembali gencarnya disuarakan soal ijazah S1-nya Pak Jokowi. Anda sebagai teman. Ya. Kalau kami gini, jadi kalau misalnya diuji forensik silahkan ya, yang itu. Dan tapi diingat yang pertama, saksi sejarah bahwa Pak Jokowi kuliah itu memang banyak, masih 67 orang ya, dari 88 orang yang itu kuliah, kemudian yang tersisa sampai sekarang ini 67 orang itu sudah masih siap untuk menunjukkan keaslian ijazahnya masing-masing dan silahkan dibandingkan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah lembaga sebagai penerbit dari ijazah ini sudah menyatakan bahwa ijazah itu memang asli dan memang benar bahwa Pak Jokowi itu kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Terus apa lagi yang mau dipertanyakan? Gitu loh Pak, itu. Kalau dipersoalkan pada skripsi, pada itu KKN-nya di mana, gitu, dijawab juga. Tapi ya percuma dijelaskan juga. Tapi beliau Karena kayaknya pintu hati orang itu udah tertutup. Di kotanya itu Yang tahu tuh hanya kebencian dan kepentingan aja. Karena saya Itu aja sekarang. Boyolali, tapi siapa teman-temannya nggak tahu. Karena KKN itu tidak hanya satu fakultas kan, nyampur ada fakultas gitu. Keluar pun pintu hati orang udah tertutup kayaknya ya kan. Itu Mungkin ya. ada pesan nggak Pak? Di mata orang tuh hanya benci sama Jokowi dah itu aja. Teman-teman satu kampus ini yang mempersoalkan. Biar maksudnya untuk menjaga, menurut saya ini penting untuk dijaga nama universitas Pak. Ya kalau
universitas sebenarnya menjadi tidak terlibat, Pak. Oke. Ya. Terus karena universitas itu keterlibatannya adalah orang kuliah kemudian menyerahkan ijazah itu sudah stop. Dia sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa kan. Nah, dia sudah menjadi pribadi yang berdiri sendiri. Hanya kalau di dalam di UGM itu ada yang namanya Kadama, keluarga alumni Gajah Mada. Nah itu yang kemudian pecah ya, bukan pecah, kalau solidnya masih solid ya. Nah, kebetulan ketuanya sekarang itu ketua Kadamanya kan Pak Basuki, Pak Basuki mantan PU, PWR gitu. Nah itu kalau dulunya Pak Ganjar, sebelumnya Pak Ganjar. Nah itu sebenarnya ya kalau mempersoalkan pada UGM-nya ya keliru. UGM itu menyerahkan ya ini, tapi kalau mau minta ijazah aslinya ya ada di Pak Jokowi. Iya betul. Nah, gitu. Nah, dan Pak Jokowi seperti ini kan sudah menyatakan bahwa sudah menunjukkan ya, ini ijazahnya dari SD sampai S1 ditunjukkan, hanya nggak boleh difoto, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Nugroho, umur 61 tahun, profesi sebagai pengusaha dan rakyat di Kota Solo. Dengan ini saya selaku pribadi terpanggil dan wajib meluruskan berita yang disahkan melalui media-media online tentang tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sebagai teman sekolah Pak Joko Widodo sangat ingat sekali dan selalu mengingat fakta keramat yang beliau sampaikan kepada kami di Solo saat akan dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia periode yang pertama. Adapun fakta tersebut adalah yang pertama, jangan pernah menjual saya. Yang kedua, jangan pernah mengaku-ngaku sebagai teman saya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Saya sangat yakin beliau tidak akan pernah minta bantuan kepada siapapun, apalagi kepada kami untuk membela kebenaran ijazah SMA 6 Surakarta yang dimiliki oleh beliau. Tetapi sebagai teman sekolah, bahkan saya sebagai teman sekelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan satu angkatan tahun 1980, saya harus meluruskan dan mengklarifikasi berita-berita menyesatkan yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya tegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa beliau adalah benar sebagai murid SMA 6 Surakarta atau SMPT 40 Surakarta dan lulus pada tahun 1980. Banyak saksi hidup yang masih bisa dimintai keterangan hingga saat ini. Saya yakin beliau sangat tidak berkenan dengan pernyataan ini karena saya telah melanggar fakta keramat yang telah beliau sampaikan kepada kami sebagai teman-teman sekolahnya. Kami tahu betul Pak Jokowi tidak akan pernah menanggapi isu kelurahan, isu remeh-temeh atau istilah Jawanya isu CPD seperti ini karena beliau lebih penting urusan negara, urusan rakyat, urusan ekonomi yang jauh lebih penting dan lebih berguna bagi bangsa tercinta ini. Biarlah Pak Jokowi bekerja dengan tenang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dan kami sebagai teman sekolahnya yang akan menghadapi dan meluruskan kebenaran dan keabsahan ijazah. Menanggapi tudingan ijazah palsu Jokowi, kala itu sejumlah teman kuliah seangkatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada ramai-ramai memamerkan ijazah mereka. Ijazah tersebut mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan ijazah Joko Widodo adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun yang sama, yakni tahun 1985. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Jokowi memang benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kacau gawat lah rocu CS nya.
Udah jelas-jelas di sini kawannya bilang kalau seandainya ijazahnya Pak Joko itu udah asli. Ini kawan kuliahnya lagi, kawan satu angkatannya lagi. Yang tadi sebelumnya kawan sekolah SMA-nya lagi. Aduh, kacau. Ya udahlah. Siap-siap lah Roy CS nanti nih pakai baju oranye atau baju Shopee kali kan. Kayak mana lah Roy CS nih ya. Ngapain lah tuh didebatkan lagi dulu. Kayak gini kan kalian juga yang susah jadinya kan. Kalian juga yang repot jadinya kan. Kalian juga mempersulit diri kalian sendiri. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jelas. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi Ya. hukum harus berpihak. Memang ini negeri hukum, Dokter Tipa, ya kan. Tapi kita jangan buat semena-mena, jangan kita menuduh orang sembarangan. Ya, ente sendirilah yang cari penyakit, kayak mana mau dibilang lagi? Pada nurani dan akal sehat. Saya tidak menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketika kami para Ketar-ketir. cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Pertanyaan saya berikutnya, Nangis. apakah kita masih punya ruang Itulah untuk kan, bertanya? dipolisikan Atau ya. semua harus dibongkar? Saya siap Ente hadapi bilang semua juga ini. Bukan apa karena saya kejahatan, takut, padahal ente karena sendiri yang saya cari percaya penyakit. Kebenaran selalu punya jalan untuk Ngotot, menang. ngotot. Ketakutan karena Ya sudah betul bang. dilaporkan. Kenapa ketakutan ya? Karena sudah dilaporkan sama Pak Jokowi ke kepolisian. Katanya bilang seharusnya itu tidak dimasukkan ke ranah hukum. Karena orang Ya sakit hati lah orang kayak gitu kan. Iku malah dadi nek mitnah bolo. Pak Jokowi itu sabarnya minta Iya ampun. betul bang, betul. Kalau Sudah berapa kalian- kali dari Kian disakitin, dihujatin, dikucilkan, dibully. Ya, Tetap satu. sabar dia. Ya kali ini hilanglah kesabarannya. Tiga, amin renges. Keempat siapa? Tuh, Pak Banteng. Pak Banteng. Kenapa sih kalian itu kok dulu Pak Presiden diam, kamu masih ngoceh aja. Sekarang apa? Kamu ketakutkan? Udah dilaporkan ke ranah hukum. Nangis-nangis kau sekarang. Iya, Seharusnya nangis. tidak dimasukkan ke ranah hukum. Dia sebenarnya yang mempersilkan dirinya ya kan. Ah. Wah, habis lempar batu kok sembunyi tangan. Iku jenenge wani silit wedi rai. Jeneng. Beraninya cuma di belakang. Di depan nggak berani. Lawan jotan kan kalian. Siap-siap pakai baju oranye ya. Pakai baju COD. Shopee. Ya akhirnya ya Dokter Tipa ini menangis. Memang nangisnya nggak nampak, mungkin nangisnya tersembunyi lah barangkali ya kan. Mengapa saya dikriminalisasi? Mengapa saya dilaporin? Itu akibat perbuatanmu lah. Jadi kayak mana mau dibilang lagi? Mulutmu harimaumu. Makanya jangan kita berkata tuh sembarangan. Karena di matamu itu hanya ada kebencian saja Dokter Tipa, hanya ada kebencian. Jadi ngapain lah cari-cari penyakit kita ya kan. Bagus ya kita tenang-tenang saja, urus saja kerjaan kita, jangan kita urusin orang, jangan kita ikut-ikutin orang, jangan kita lah cari-cari panggung, cari-cari nama. Ya hasilnya inilah yang kita dapatin kan, penyakit jadi bagi diri kita sendiri kan. Alasnya benar, bisa-bisa lu nanti pakai baju oranye, baju Shopee. Iya. Oke, kita sudah saja video kita kali ini kawan-kawannya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.